beliau mau mengikhlaskan waktunya untuk mewakili dakwah di Sumatera Barat. Alhamdulillah, beliau di Sumatera Barat ini semenjak sampai kemarin. Insya Allah malam ini kita dapat berkah dengan kehadiran beliau di majelis kita ini. Amin. Semoga kita doakan beliau semoga selalu diberikan kesehatan, yang barakah, insya Allah diberikan kemudahan semua urusannya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, diberikan anak keturunan yang bahagia dan membahagiakan di dunia dan di akhirat, insya Allah. Semoga diberikan juga dengan kita semua yang ada di sini dapat berkah yang sama yang berseluruh di dunia, insya Allah. Kemudian kami ucapkan juga selamat datang kepada semua yang hadir di sini. Mohon maaf nanti mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ada Buya Sulaiman dari Bukit Tinggi Besar Rombongan, insya Allah, masya Allah. Kemudian ada Buya Rizwan dari Pondok Pesantren Nurul yang ringan-ringan. Kemudian ada Kiai Muhammad Ayah Setiayu Siratal Mustaqim. Kemudian yang membahagiakan juga bersama kita juga hadir ada Habib Hilmi Barabah, kemudian juga ada Habib Nabi Al-Muqtar. Alhamdulillah yang kesemuanya semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Alhamdulillah, Habib Hasan bin Ismail Al-Muqtar ini beliau adalah salah satu yang merupakan murid awal dari Habib Umar bin Muhammad Salih Habis. Angkatan awal dan alhamdulillah kita semoga dengan kehadiran beliau memudahkan semua dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Sumatera Barat, insyaallah. Mohon doanya nanti semoga kami yang ada di sini bisa tetap istiqomah, bisa terjaga niat di hatinya, semoga tetap niatan dan yang baik, dan terutama adalah semoga minimal bisa berharap bisa menemukan hati Rasulullah SAW. Tidak berpanjang kata, kami di sini mengharapkan nasihat dari Habib, wasiat dari Habib. Semoga dengan itu bisa lebih memantapkan hati kami, memantapkan hati kami bersama jalan yang kita jalani ini, insya Allah jalan yang diridhoi Allah dan Rasul. Begitu, insya Allah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih semua yang hadir dan partisipasi tentunya. Untuk itu kami silakan Habib mohon dengan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima minan ni'am. Wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin syafi'il mudnibin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad imamil awalina wal akhirin wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumi liqa'il ghafar, amma ba'du. Para habaib, para ulama, para guru, para asatid yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai. Mudah-mudahan hadirnya para cucu-cucu Nabi, hadirnya para ulama pewaris Nabi, Allah muliakan kita di dunia selalu bersama Nabi dan sunnah-sunnah Nabi, dan di hari kiamat berkumpul bersama Nabi di surga. Amin. Khususnya sahibul bait Habibana Al-Habib Abdul Aziz As-Sagaf. Mudah-mudahan semangat juang, semangat dakwah beliau Allah berkahi, insyaallah. Allah jadikan beliau salah satu cucu Nabi yang bisa membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin.
mengisi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan para ulama kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Ditambah berkah dalam ilmunya, berkah dalam santrinya, berkah dalam dakwahnya, berkah dalam keluarganya, berkah dalam anak-anaknya, berkah dalam usianya, berkah dalam umurnya, barakah syamilah meliputi kesempurnaan dunia dan hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua umat Nabi yang cinta kepada Nabi, cinta pada ulama, cinta pada keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah jadikan cinta ini modal untuk kita bisa mentauladani Nabi Muhammad. Allah jadikan cinta ini bertambah sehingga kita masuk dalam hadis Nabi yang semua sahabat, semua aulia menginginkan untuk masuk dalam hadis ini, yaitu al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Orang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama yang dia cintai. Maka Sayyidina Anas bin Malik setelah meriwayatkan hadis ini, beliau sahabat yang mulia, apa yang beliau katakan? Inni uhibbullah wa Rasulullah. Saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Wa inni uhibbu Abu Bakrin wa Umar. Dan saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Walaupun tidak bisa beramal seperti mereka, saya harap bisa berkumpul bersama mereka di surga. Inilah keinginan para sahabat Nabi. Dengan cinta mereka berhusnudzan untuk bisa bersama Nabi, karena mereka tahu tidak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad. Tidak bisa siapapun yang bisa menyamai Rasulullah Muhammad. Sayyidina salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu saat terlihat absen dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari Nabi tidak lihat sahabat ini. Kemudian Nabi menyuruh salah satu sahabat untuk datang. Katakan Rasulullah memanggilnya. Kalau dia sakit maka kita akan berkunjung ke rumahnya. Kalau tidak, suruh dia datang menemuiku. Kenapa 3 hari kau absen? Tidak terlihat. Sauban, sahabat Sauban. Datang sahabat Sauban, dilihat oleh Nabi. Ya Sauban, mali araka musfiral laun wa nahifal jasad. Wahai Sauban, kenapa kamu ini kok pucat, kok kurus? Apa kena diabetes, kolesterol, asam urat naik? Apa jawab Sauban? Ya Rasulullah, ma bi waj'un wala maradun. Alhamdulillah, saya tidak sakit, tidak ada keluhan di tubuh saya sehat. Ya terus, kenapa kok putih dan kurus? Ya Rasulullah, selama 3 hari ini saya tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Bola kenapa? Saya berpikir, kemarin Anda pergi dari kota Madinah, hanya 1-2 hari saya sudah gak tahan di dunia ini, berpisah dengan Anda. Padahal ini masih dunia. Kita berpisah, saya sudah gak tahan ya Rasul. 1-2 hari pisah dengan Nabi gak mampu sahabat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian saya berpikir nanti di hari kiamat, kalau saya masuk neraka,
maka jelas saya nggak bisa ketemu dengan Anda ya Rasulullah. Lihat, sahabat Nabi masih gak yakin dia masuk surga. Mereka masih takut masuk neraka. Padahal mereka sahabat Rasulullah, siang malam bersama Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, mendengar suara indah Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, jihad bersama Rasulullah, masih tetap rasa takut atas neraka Allah menghantui mereka. Karena demikianlah Rasulullah mendidik sahabat. Kalau aku masuk neraka jelas aku gak ketemu dengan Anda ya Rasul. Ya. Kalau aku masuk neraka jelas saya tidak ketemu dengan Anda. Apa makna kalimat ini? Bagi Thauban, tidak bertemu Nabi jauh lebih berat daripada dibakar di neraka. Kalau aku di neraka, jelas aku gak ketemu dengan Anda. Tidak ketemu dengan Rasul itu lebih berat daripada neraka. Kita yang sangat mendalam. Kalau aku masuk surga, jelas surgaku jauh di bawah surga Anda ya Rasulullah. Mali bil jannah idza ma takun fiha ya Rasulullah. Surga tidak menjadi hal yang istimewa. Surga tidak menjadi hal yang indah bagiku jika tidak ada engkau di sana ya Rasul. Untuk apa surga kalau tidak ada engkau wahai Nabi? Apa nikmatnya surga kalau tidak ada Rasulullah? Allahumma shalli ala Muhammad. Bersama Rasul lebih dia inginkan daripada surga. Berpisah dengan Rasul lebih ditakuti daripada neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah akidah sahabat. Ini akidah sahabat Rasulullah. Cinta kepada Nabi menjadi sumber iman, menjadi hakikat tauhid mahabbatun Nabi. Tauhid, cinta Nabi itulah tauhid. Iman, cinta Nabi itulah iman. Sehingga Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, tidak beriman kalian semua sebelum mencintai aku lebih dari segala-galanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta Nabi adalah agama. Ad-din mahabbatur Rasul. Agama ini intinya cinta Rasul. Inti tauhid cinta Rasul. Inti akidah cinta Rasul. Semuanya bersumber dari cinta Rasul. Inilah akidah sahabat. Inilah iman sahabat. Mencintai Rasul lebih dari segala-galanya. Sehingga mereka diangkat oleh Allah derajatnya. Tidak ada aulia siapapun di dunia ini yang bisa mengalahkan derajat sahabat. Siapapun dia tidak bisa mengalahkan derajat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tersenyum dan mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama yang dia cintai di hari kiamat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, manusia yang paling afdal setelah Rasulullah Muhammad. Ulama mengatakan setelah Nabi yang paling afdal ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Berapa banyak pujian-pujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Bahkan hanya beliau satu-satunya
yang dinyatakan oleh Allah sebagai sahabat Rasulullah. Selain Sayyidina Abu Bakar tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi hanya Sayyidina Abu Bakar yang dinyatakan dalam Al-Quran sebagai sahabat Nabi. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dua orang Thaniyal Ithnain, ketika dua orang dalam gua fil ghar, idh qala li sahibihi, ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, jangan kamu takut, la tahzan innallaha ma'ana. Semua ahli tafsir, semua ulama tanpa khilaf bahwa yang dimaksud oleh Allah iqala li sahibihi, ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, yang dimaksud sahabatnya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Gak ada khilaf. Oleh karena itu dikatakan oleh ulama bahwa siapa yang mengingkari persahabatannya Sayyidina Abu Bakar, faqad kafar, dia telah kafir. Mengingkari, menyatakan Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat Nabi, kafir. Kenapa? Karena menentang Al-Quran. Kufurnya karena menentang Al-Quran. Al-Quran berkata isahibihi, sahabatnya, kok Anda berkata bukan. Tapi selain Sayyidina Abu Bakar, siapapun itu, baik Umar maupun Utsman, bahkan Imam Ali bin Abi Thalib, ditentang, diingkari persahabatannya kepada Nabi, faqad fasaq, dia telah fasik, tapi nggak sampai kufur. Karena persahabatannya mereka mutawatir, semua meyakininya. Tapi Allah tidak menyebutkan hal itu dalam Al-Quran. Maka yang menentang persahabatan Sayyidina Umar atau yang lain, hukumnya fasik, tidak sampai kufur. Sayyidina Abu Bakar diingkari kafir radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bagaimana beliau? Amal beliau luar biasa. Sama Nabi habis-habisan. Ketika Nabi butuh dana untuk dakwah, apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Datang dengan membawa semua hartanya, semua. Rasulullah SAW tahu tentang Sayyidina Abu Bakar, tahu isinya Sayyidina, rumahnya Sayyidina Abu Bakar, karena beliau mertua Rasulullah. Beliau bertanya kepada Abu Bakar, ini semua hartamu wahai Abu Bakar, ma tarakta li ahlika wa auladik, yang kau sisakan untuk keluargamu, untuk anak-anakmu apa? Beliau mengatakan, taraktullaha wa rasulah, udah aku didik mereka, aku tanamkan untuk berkorban dan yakin kepada Allah dan Rasul, gak ada sedikit pun harta. Datang Sayyidina Umar memberikan separuh harta. Rasulullah berkata, antara kamu Umar dan Abu Bakar seperti apa yang kau keluarkan? Sayyidina Abu Bakar seluruhnya, Sayyidina Umar separuh hartanya. Itu Sayyidina Umar selalu berkata, kami selalu kalah dengannya wahai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian hebat Sayyidina Abu Bakar, perjuangannya, ibadahnya, pengorbanannya, semua amalannya seperti malaikat. Tapi apa andalan Sayyidina Abu Bakar? Bagaimana cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika beliau menggantikan Nabi sebagai khalifah Rasulullah, tidak jarang ketika khutbah di mimbar, baik itu sholat Jumat atau yang lain, pastilah setelah firman Allah,
Sabda Rasulullah ketika menyampaikan kuntu ma'a Rasulillah, saya pernah bersama Rasulullah, gak bisa meneruskan ucapannya Sayyidina Abu Bakar. Menangis Sayyidina Abu Bakar di atas mimbar karena ingat Rasulullah. Gak mampu. Menangislah Sayyidina Abu Bakar, maka menangislah seluruh masjid. Ingat Rasulullah. Setelah berhasil ditahan kesedihan dan rindu pada Nabi, diteruskan lagi khutbah. Di tengah-tengah khutbah beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah, saya pernah bersama Rasulullah. Menangis lagi Sayyidina Abu Bakar, tidak bisa meneruskan khutbahnya lagi, dan menangislah seluruh masjid. Sampai dikatakan oleh ulama, tidak jarang khutbah Sayyidina Abu Bakar terputus 3 kali. Menangis, berhenti lagi, ingat Nabi, menangis, berhenti, ingat lagi, menangis. Ini akidah sahabat Nabi. Tidak ada satupun yang mengatakan hulu, ini berlebihan. Semua sahabat akidahnya seperti itu. Zaman kita ada banyak orang terlalu pintar, lebih pintar kelihatannya dari sahabat Rasulullah. Ada yang muji Nabi dikit dikatakan hulu, berlebihan. Ya insan, apa yang kau katakan kepada Nabi sampai berlebihan? Berlebihan memuji Nabi itu kalau kita katakan Rasulullah Muhammad ibnullah, anaknya Allah, itu berlebihan. Selain itu, apapun yang kau ucapkan gak ada artinya di depan Nabi. Pujian apapun yang kita katakan, Rasulullah seperti matahari, lebih terang dari matahari. Rasulullah seperti bulan purnama, lebih indah dari bulan purnama. Fansib ila qadrihi ma syi'ta min idhami, kata sahibul burda. Silahkan anda puji Nabi, selain Nabi anak Tuhan. Selain itu silahkan apapun yang kau ucapkan, jauh di bawah pujian Allah kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan ini sahabat menjadi mulia. Dengan cinta Nabi mendarah daging, sahabat menjadi terhormat dan indah. Iman mereka tidak bisa terkalahkan. Musuh, kawan dan lawan segan. Kenapa? Cinta Nabi ya ikhwan, memenuhi hatinya. Tidak cukup itu, Sayyidina Abu Bakar sering kali ketika pulang ke rumah salah satu istrinya, beliau tengah malam mengetuk pintu, assalamualaikum, dibuka oleh istrinya. La kalam wala ta'am, tidak ada ucapan lain, tidak ada makan dan minum, duduk, masuk rumah dan duduk, kepalanya menunduk. Hanya 2 kalimat yang dia ucapkan, wa syauqah ila Rasulillah, alangkah rindunya kepada Rasulullah, sambil menangis. Wa syauqah ila Rasulillah, alangkah rindunya kepada Rasulullah, sambil menangis. Menangis, wa syauqah ila Rasulillah. Istrinya berusaha menghibur, wahai suamiku, wahai Abu Bakar, kamu adalah sahabat Nabi. Sebelum Islam kamu menjadi sahabat, dan kamu orang pertama masuk Islam, dan kamu selalu bersama Nabi, dan Nabi ridha kepada kamu, kamu tahu itu. Nabi cinta kepada kamu, kamu tahu itu. Hanya kamu yang dipilih oleh Allah menemani Nabi ketika hijrah. Kamu ingin merendah, meringankan beban kerinduan Sayyidina Abu Bakar, dan sebentar lagi kamu akan berjumpa lagi dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata istrinya, apapun yang diucapkan istrinya, tidak bisa menghibur Sayyidina Abu Bakar. Tetap beliau wa syauqah ila Rasulillah, rindunya hatinya kepada Rasul sampai terbit fajar.
witannya semalam suntuk wa syauqa ila Rasulullah. Rindunya hati ini kepada Rasulullah. Semalam suntuk hanya baca itu. Untuk Sayyidina Abu Bakar gak ketemu orang sekarang. Kalau ketemu orang sekarang akan ada syirik, ini beda, ini sesat. Semalam suntuk wa syauqa ila Rasulullah. Rindunya sama Nabi. Di mana Allah? Di mana zikir? Mana Al-Quran? Mana sholat? Semalam suntuk wa syauqa ila Rasulullah. Ini bid'ah besar. Alhamdulillah gak ketemu orang kayak gitu sih. Kalau Sayyidina Abu Bakar gak tahu sunnah, maka siapa yang tahu sunnah? Kalau Sayyidina Abu Bakar tidak tahu apa itu bid'ah, siapa yang tahu bid'ah? Kita lebih tahu sunnah daripada Abu Bakar Siddiq. Kita lebih tahu agama ini daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita lebih tahu. Ya, alangkah tertipu kita. Mazlum tertipu kita. Apa kita miliki? Ilmu seberapa? Iman seberapa kuat dibandingkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akidah sahabat, semua sahabat Nabi. Kalau kita ceritakan akan habis waktu ini. Gak percaya kita. Ada manusia cinta kepada manusia seperti itu, kita gak percaya. Karena kita orang kafir takut. Umayyah. Terus apa yang lain sahabat? Sebelum masuk Islam, Abu Sufyan sebelum beliau masuk Islam ditanya oleh orang kafir yang lain, bagaimana kamu lihat sahabat Muhammad kepada Muhammad? Padahal waktu itu Abu Sufyan kafir, tapi mereka nggak mau bohong, jujur betul. Teruslah kata Abu Sufyan, saya pergi ke negara-negara, saya pergi ke raja-raja, tapi saya tidak melihat. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan misla ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Pengakuan orang kafir, bukan orang Islam. Pengakuan orang kafir yang membenci Rasul dan sahabatnya, tapi dia mengakui, saya belum pernah melihat seseorang cinta kepada orang lain. Pada saya keliling dunia ini, berdagang beliau ke Habasyah, ke Romawi, kemana-mana, saya belum pernah melihat seseorang cinta kepada seseorang seperti sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Gak ada duanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ketika Rasulullah dikabarkan meninggal, tidak ada kesedihan seperti itu. Sayyidina Umar yang gagal beratnya seperti orang gila, stres berat, gak tahan bisa dengan Nabi. Kalau anaknya, seorang tuanya, istrinya, siapa pun meninggal, boleh, tapi jangan Rasulullah. Gak kuat. Sampai beliau di masjid menghunus pedangnya. Maqala Muhammad qad mata qata'tu raqabah. Raqabah atau qata'tu atau darabtu bi sayfi. Siapa mengatakan Muhammad meninggal, saya bunuh. Stres. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang membacakan ayat Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul ila akhir ayat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib gak bisa bicara. Sayyidina Utsman lumpuh, gak mampu berpisah dengan Rasulullah. Salah satu sahabat ada di kebun,
nggak mendengar. Temannya datang memberi kabar dan dia di kebun. Rasulullah bermata, tidakkah kamu dengar kabar bahwa Rasulullah telah meninggal? Asodakta matabu, kau benar apa kau ucapkan? Allah benar. Betul Rasulullah meninggal? Benar, Rasulullah telah wafat. Langsung ambil dahan kayu Pak, di bawah di kebunnya, dipotong kayu ini, ditusukkan ke matanya. Ditusuk ke matanya. Kaget yang membawa kabar, ada tangan. Apa yang kau lakukan? Orang matanya sakit berobat, mengeluarkan puluhan juta bahkan ratusan juta untuk bisa melihat. Ini yang paling besar. Kenapa kau tusuk matamu sehingga kamu sekarang buta? Kalau buat apa aku punya mata jika tidak memandang wajah Rasulullah? Buat apa aku punya mata kalau nggak bisa memandang wajah Nabi? Udah lebih baik nggak punya mata daripada punya mata nggak bisa melihat Rasulullah. Syirik. Berani dikatakan ulu, berani mengatakan bid'ah, menyakiti diri sendiri, membutakan mata. Ini nikmat Allah yang harus kita jaga. Kalau berani, ini orang-orang yang sudah menyatu membaur dengan Rasulullah Muhammad. Ini sahabat Nabi. Gak ada apa-apanya kita. Gak ada apa-apanya pujian kita kepada Rasul. Jauh. Sayyidina Bilal ibn Rabah. Setelah Nabi meninggal, Bilal ini kayak orang linglung. Gak bisa makan, gak bisa minum, linglung. Di sana ingat Nabi, di sini ingat Nabi, di sana ingat Nabi, ingat bersama Nabi, adzan bersama Nabi, disuruh adzan oleh Nabi. Wah, kalau kayak gini terus saya bisa mati, kata dia. Saya harus meninggalkan kota Madinah supaya bisa melanjutkan hidup. Kalau di kota Madinah saya nggak bisa hidup. Pergilah Sayyidina Bilal ke Syam. Mulailah di Syam. Beliau nggak pernah bersama Nabi di Syam. Mulai sedikit kerinduan kepada Nabi berkurang karena tidak ada suasana yang mengingatkan dia bersama Nabi. Kalau di Madinah, di masjid ingatnya bersama Nabi di masjid. Keluar dari masjid ingat bersama Nabi di luar masjid. Di mana-mana ingat Nabi. Di Syam, Sayyidina Bilal nggak pernah bersama Nabi di Syam, sehingga keadaan lingkungan tidak mengingatkan dia kepada Nabi, cinta kepada Nabi di hatinya. Mulailah Sayyidina Bilal hidup seperti orang biasa. Kalau di Madinah seperti orang gila. Selang beberapa lama mimpi bertemu Rasulullah. Mahal dan Jafa ya Bilal, kata Nabi. Bilal, kenapa kau menjauh dariku? Ala tazuruni, tidakkah kau ziarah kepadaku? Sudah waktunya ziarah Bilal, aku rindu. Bangun tidur Bilal, kembali seperti orang stres. Langsung bergegas ke kota Madinah. Sallallahu dalam Madinah. Udah, gak bisa ditahan lagi. Sampai kota Madinah, ziarah Nabi, menangis, diciumi makan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai puas Sayyidina Bilal. Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat Bilal senang. Oh, Masya Allah, langsung ingat Rasulullah Muhammad. Ini yang selalu bersama Rasulullah SAW. Hiburan sahabat itu apapun yang mengingatkan mereka dengan Rasulullah, itu hiburannya. Yang dicari oleh sahabat apa, siapa yang mengingatkan mereka kepada Rasulullah.
kisah Nabi. Sampai Sayyidina Abu Bakar dan Umar setelah Nabi gak ada, ayo kita ke Umuhan. Karena Rasulullah sering di Umuhan. Cari untuk membuat mereka ingat Nabi itu dia cari. Mendatangi orang-orang dekat Nabi SAW untuk nostalgia bercerita tentang Rasulullah. Inilah tujuan ulama, tujuan para kiai, para asatidz, para habaib membuat maulid untuk mengingatkan kita kepada Nabi. Karena di acara maulid kita diajak sholawat kepada Nabi. Di acara maulid kita diajak rindu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan maulid mensifati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terlalu agung untuk disifati siapapun manusia di dunia ini. Kata Habib Al-Habsyi, pengarang maulid, tujuan kami mengarang maulid ini, mengadakan maulid ini, bukan mensifati Nabi, tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadza nurul mubin. Tujuan kami ini hanya tasywiq, memancing kerinduan bagi pendengar yang dengarkan maulid, terpancing kerinduannya kepada Nabi, bertambah rindunya kepada Nabi. Min khawasil mu'minin, orang mukmin yang khusus, orang mukmin yang diinginkan kebaikan dunia akhirat oleh Allah. Ini yang bisa terpancing kerinduannya kepada Nabi. Artinya, bukan semua orang mukmin senang mendengar pujian Nabi. Bukan semua orang mukmin akan merindukan dan cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mukmin yang khusus, min khawasil mukminin. Maka bersyukurlah kalian jika dijadikan orang yang senang mendengarkan maulid Nabi, senang mendengarkan pujian-pujian Nabi. Berarti Anda orang mukmin yang khusus, yang dikhususkan seperti sahabat Nabi Sallallahu Alaihi. Datanglah waktu sholat. Abu Bakar Siddiq yang jadi khalifah, beliau yang memerdekakan Bilal. Bila ketika budak disiksa, dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar dengan harga yang mahal dan dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar punya jasa besar kepada Bilal, membeli dan memerdekakan. Dan beliau jadi khalifah. Satu, dia khalifah, perintahnya harus dilakukan. Kedua, dia berjasa besar kepada Sayyidina Bilal. Datang waktu sholat, Sayyidina Abu Bakar melihat Bilal, ya Bilal, tidakkah kamu mau adzan sekarang supaya kami nostalgia mengingat zaman-zaman kita dengan Rasulullah? Karena Bilal setelah Nabi meninggal, Bilal gak mau adzan. Kenapa? Gak kuat menyebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu gak kuat. Untuk bilang gak hidup di zaman kita. Kalau enggak dibilang dulu, kalau terlaluan azan aja gak kuat. Hah? Keterlaluan, iya. Kita azan melebihi bid'ah. Sayyidina Abu Bakar dulu, Sayyidina Bilal dulu, siapa yang tak dulu malu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilal tak mampu untuk adzan setelah Nabi tak ada. Sayyidina Abu Bakar, ya Bilal, tolong sekarang ada, kita ingin nostalgia, pasti semua ada gembira mendengar kamu ada mengingatkan Rasulullah zaman-zaman indah bersama Nabi. Qala ya Abu Bakar, kalau kamu memerdekakan saya dengan imbalan saya harus adzan, maka apa boleh buat. Tapi kalau kamu memerdekakan saya ikhlas lillahi ta'ala, maaf, saya nggak bisa adzan.
mampu ada setelah Nabi tidak ada. Enggak, aku mau mereka kamu lillahi ta'ala, gak minta balasan kamu ada. Kalau seperti itu, walaupun kamu khalifah, permintaan kamu saya tolak, minta maaf, saya gak mampu ada setelah Nabi tidak ada. Sayyidina Umar datang melihat Bilal, ahlan wa sahlan, kapan datang? Waktu sunat datang, ayo adzan Bilal. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia khalifah, dia yang memerintahkan saya tolak permintaan. Apalagi kamu ya Umar. Saya tidak mampu adzan setelah Nabi tidak ada. Sahabat-sahabat yang lain gak berani lagi nyuruh Bilal. Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, siapa lagi yang mau diterima sama orang ini? Mungkin ada yang cerdas, tahu kelemahan Sayyidina Bilal. Hasan Hussein disuruh maju. Hasan Hussein maju, cucu Nabi masih kecil, minta Bilal untuk adzan. Mungkin ada yang dulu, walaupun kisahnya ini tidak ada kisah tentang itu. Hasan Hussein lihat Sayyidina Bilal, assalamualaikum warahmatullahi ya Bilal. Lihat Hasan Hussein nangis, Sayyidina Bilal ingat Rasulullah. Dicium dua cucu Nabi ini, dicium dahinya, dicium tangannya. Bilal ingat bagaimana dua anak kecil ini naik di pundak Nabi, naik di punggung Nabi. Khutbah dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis Bilal. Kemudian Hasan Hussein berkata, ya Bilal, tolong adzan kamu seperti kamu zaman kakekku Rasulullah adzan. Ambil nafas berat Bilal. Pembesar sahabat telah meminta aku, Abu Bakar Siddiq yang berjasa memerintahkan aku, Umar bin Khattab minta aku adzan, semua saya tolak dan saya mampu menolak mereka. Tapi giliran kamu, Hasan Hussein meminta, aku tidak bisa menolak. Apa yang akan aku katakan nanti di hadapan kakekmu Rasulullah kalau aku menolak permintaanmu? Kami disuruh untuk cinta kepada Ahlul Bait, disuruh mengagungkan Ahlul Bait, dan Nabi sangat cinta kepadamu. Kalau kamu saya tolak, saya nggak punya wajah di depan Rasulullah. Ya saya mau adzan kalau kamu yang minta. Senang saya. Mulailah Bilal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh kota Madinah histeris. Seluruh kota Madinah keluar, laki perempuan, besar kecil, kayak kena sihir, semuanya keluar dari rumahnya dengan Abu Isa Rasulullah. Apakah Nabi diutus lagi? Apakah Nabi hidup lagi? Seluruhnya semuanya keluar dari rumahnya sambil menangis. Itu saat yang tersedih setelah Nabi meninggal. Belum pernah terlihat Madinah sehebat itu kesedihan yang merata, laki, perempuan, besar, kecil semuanya menangis, kecuali setelah Nabi meninggal dan ketika Bilal adzan. Semuanya teringat Rasulullah. Demikianlah perasaan sahabat Nabi, laki dan perempuan, semuanya dikuasai cinta kepada Nabi, sehingga sedikit pun mengingatkan mereka kepada Rasul sudah hilang ingatan. Ini mahabbah, inilah cinta. Aku Isa Nabi, aku Isa Rasul. Apakah Nabi diutus kembali? Suara Bilal mengingatkan mereka kepada Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai kepada lafaz asyhadu anna Muhammadan. Gak mampu Sayyidina Bilal jatuh pingsan. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini akidah sahabat.
untuk mereka akan hidup di zaman kita. Kalau enggak hulu, kalau enggak banyak yang mengatakan bid'ah. Ya muslim, mulai kapan cinta Nabi bid'ah? Mulai kapan rindu kepada Nabi bid'ah? Kalau cinta Nabi bid'ah, apa yang sunnah? Yang sunnah apa? Cinta artis, rindu bintang film. Kalau cinta Nabi, rindu Nabi bid'ah, selesailah agama ini. Ini akidah sahabat. Ketika perang Uhud, itu tinggalkan yang laki-laki, yang perempuan. Bagaimana mereka cintanya kepada Rasulullah? Perempuan Ansar. Ketika perang Uhud, orang munafikin mengkabarkan Rasulullah terbunuh. Wah, kata munafikin setiap saat selalu mengganggu orang mukmin, selalu kerjanya menyakiti orang mukmin. Dikabarkan Rasulullah meninggal. Ini ada perempuan, suaminya ikut perang Uhud, kedua anaknya ikut perang Uhud, orang tuanya ikut perang Uhud, saudaranya ikut perang Uhud, sekeluarga ikut perang semua, tinggal dia sendiri. Ketika terdengar Nabi wafat, si perempuan ini tidak tahan tinggal di rumah. Dia ingin memastikan apakah benar kabar Nabi meninggal. Rombongan yang datang pertama ke kota Madinah disambut oleh beliau dan ditanya, "Ahayyul Rasulullah?" Apakah Rasulullah masih hidup? Pertama yang ditanya, apakah Rasulullah masih hidup? Pada tersebar perang Uhud, perang yang banyak menelan korban. Gak tanya anaknya dulu, anak saya hidup gak? Padahal ini perang yang dahsyat, banyak orang muslim yang meninggal. Gak tanya anaknya, gak tanya suaminya, bapaknya, saudaranya. Ahayyul Rasulullah, Rasulullah hidup? Sahabat tahu. Zawjukimu mata Allahu ajruki, suamimu meninggal, mudah-mudahan Allah memberi kamu pahala besar. Ahtasibu Allah, suami saya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mudah-mudahan saya dapat pahala. Tapi gimana Rasulullah? Rasulullah bahkan Rasulullah masih hidup, gak puas. Datang rombongan lagi, yang ditanya suaminya udah meninggal, bukan tanya anaknya. Dia gak lihat anaknya, padahal belum ketemu anaknya. Tapi yang ditanya, gimana Rasulullah? Kamu pulang ke ya? Kedua anakmu meninggal. Mudah-mudahan Allah memberikan kamu kesabaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahtasibu indallahi ajra. Dua anak saya meninggal, saya minta pahala dari Allah. Tapi Rasulullah gimana Rasulullah? Suamimu meninggal, dua anakmu meninggal, bapakmu meninggal, saudara kamu meninggal. Beliau tetap mengatakan, saya mohon pahala dari Allah atas mereka semua. Tapi Rasulullah, gimana Rasulullah? Ini kita model apa ini, Pak? Tolong katakan kepada kita, ini cinta yang model apa? Anak meninggal, kedua-duanya, suami meninggal, orang tua meninggal, saudara meninggal dalam waktu yang bersamaan. Dia tetap aja yang ditanya Rasulullah. Rasulullah bahaya, Rasulullah masih sehat, hidup. Gak puas sampai melihat wajah Nabi. Sampai dibawa perempuan ini ke Rasulullah. Di hadapan Rasul, melihat Rasulullah hidup. Qala ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah selain menimpa kamu, suami meninggal, anak meninggal, orang tua, saudara meninggal, saya masih bisa sabar.
Selama kamu masih hidup, saya masih bisa sabar ya Rasul. Tapi kalau kamu yang tidak ada, semuanya hidup, saya tidak mampu hidup lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini laki-lakinya seperti ini, perempuannya seperti ini. Inilah manusia yang dikuasai cinta dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah jika Allah berikan kepada kita cinta kepada Nabi. Kata guru mulai kita Sayyidi Habib Ahmad, kalau setetes cintanya sahabat kepada Nabi dibagi oleh kepada kita, setetes dibagi sama kita semuanya, maka kita mampu cinta kepada Nabi Muhammad. Setetes cinta diberikan kepada bukan saya seorang, tapi semuanya. Dibagi setetes itu kepada kita semua, maka kita akan lupa ingatan karena mampu cinta kepada Nabi Muhammad. Laki, perempuan, besar, kecil, semua yang dikuasai cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat mereka jaya dan hebat. Ini yang membuat mereka istimewa. Bukan hanya ibadahnya, walaupun ibadahnya luar biasa. Bukan karena perjuangannya, walaupun perjuangannya istimewa. Cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita cinta kepada Nabi. Allah menganugerahkan kepada kita rindu kepada Rasul. Allah beri hidayah kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan mereka mencintai Nabi. Karena ibadah sehebat apapun tanpa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadahnya tidak ada berkah. Ibadahnya tidak berarti di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mudah-mudahan Allah memakmurkan maulid-maulid di tempat kita. Mudah-mudahan Padang ini penuh dengan maulid insyaallah. Semakin hari semakin makmur insyaallah. Kalau udah 2 tahun ini, udah 2 tahun inilah Habib Abdul Razak dan teman-teman bikin maulid 40 hari, 40 malam mulai tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 10 Rabiul Tsani, 40 malam maulid. Mudah-mudahan semakin tahun semakin makmur. Semakin tahun semakin berkah. Dan maulid yang ada di majelis ini yang diadakan tiap minggu, tiap Sabtu malam Ahad, mudah-mudahan semakin hari semakin makmur. Dan maulid-maulid dimakmurkan oleh Allah di tempat kita, di Padang yang kita cintai, dan di seluruh Sumatera Barat dan di seluruh Indonesia, sehingga negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada majelis, kata Habib Ali, sehingga majelis maulid, karena dengan maulid semua musibah diangkat oleh Allah. Kenapa dengan maulid musibah diangkat oleh Allah? Karena di dalam maulid pembacaan salawat dan salam kepada Nabi. Berapa banyak salawat kepada Nabi di majelis maulid? Dan 1 salawat 10 rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. 2 salawat 20 rahmat. 10 salawat 100 rahmat. Kalau yang hadir 200, kemudian ada 100 salawat dibaca, berapa ribu rahmat diturunkan oleh Allah. 1 rahmat cukup untuk mengangkat bala musibah. Ini Habib Ali Habsyi mengatakan majelis maulid mengangkat bala dan musibah. Bukan dari akalnya atau dari nafsunya, dengan dalil. Karena di majelis maulid diceritakan Nabi Muhammad. Di majelis maulid banyak dibacakan salawat dan salam pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan iman kita, menambah takwa kita, memakmurkan agama ini, dan Allah menjayakan salawat dan salam pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadikan Allah memanjangkan umur kita dalam kesehatan yang sempurna fi taatillah, sehingga Rabiul Awal tahun depan kita lebih lagi bersemangat untuk salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih makmur lagi setiap masjid mengadakan salawat kepada Nabi, setiap surah langgar salawat kepada Nabi, bahkan setiap rumah bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keberkahan Allah turunkan.
rahmat, Allah berikan bala musibah, Allah angkat insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir bagi kita. Allah takdirkan kita bertemu kembali dalam keadaan yang lebih berkah, dalam keadaan yang lebih indah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para habaib kita, para ulama kita, Allah panjangkan umur, Allah beri kesehatan yang sempurna insyaallah fi taatillah. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya minta izin untuk meninggalkan tempat ini, ada sedikit informasi. Alhamdulillah, Al-Wafa adalah bisa dikatakan jaringan atau forum baik dari alumni Habib Umar tadi ataupun para habaib, para kiai, para ulama membuat satu TV berasas Ahli Sunnah wal Jamaah. TV-nya namanya Al-Wafa tadi. TV ini kebetulan Al-Fajir saya yang diamanati untuk megang studionya, kantornya ada di pondok kita. TV Al-Wafa tadi bisa diakses melalui parabola, dan alhamdulillah sudah mulai ada kerjasama dengan jaringan TV kabel. Dan tadi siang kita sudah bertemu dengan TV kabel yang ada di Bukit Tinggi. Insya Allah akan bertambah di Padang dan di sekitarnya. Karena setiap kota ada jaringan TV kabel. Dan kedua, TV Al-Wafa ini bisa diakses melalui aplikasi Play Store. Di Play Store yang bawa HP mungkin sekarang bisa di Play Store diketik Al-Wafa dari, di Play Store diketik Al-Wafa dari, nanti muncul Al-Wafa warna kuning dengan bahasa Arab, diinstal, maka Anda akan bisa menyaksikan acara TV 24 jam melalui HP Android. Mudah-mudahan dengan TV Al-Wafa tadi ini bisa menambahi bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bukan hanya sebagai tontonan tapi sebagai tuntunan yang mengisi para tokoh-tokoh nasional seperti dari kalangan Habaib Habib Jidan, Habib Sekian Baharul, Habib Taufik, dan para habaib yang lain, Habib Syekh, dan dari kalangan para kiai Ustaz Mufti Nasihin Medan, dan juga ada tayangan dari Ustaz Abdul Somad dan para ulama yang lain, sehingga kita mengambil dari semuanya, dari habaib, dari kiai, dari ulama, dan dikemas sebegitu indah insyaallah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, disebarkan aplikasi ini supaya bisa tersebar, kita bisa nonton TV melalui HP. Yang kedua, kita ada channel di YouTube, insyaallah bermanfaat, Ahbabul Mustafa Channel. Channel ini kita buat untuk masuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda, hari yang tidak bertambah ilmu agama, hari itu tidak berkah. Kullu yawmin mazdatu fi ilmi fala barakah fi dzalika. Kalau ada satu hari 24 jam ilmu agama nggak tambah, hari itu nggak berkah. Artinya hari berkah adalah hari di mana ilmu agama kita bertambah walaupun satu. Gimana caranya Mas Azadi? Maka kita bikin channel Ahbabul Mustafa Channel. Setiap hari ada video durasi 4-3-5 menit, gak panjang, 4-3-5 menit. Di situ ada tanya jawab yang diambil di acara TV juga. Setiap Selasa malam Rabu kita ada tanya jawab mulai jam 8 sampai jam 10 malam. Itu diambil satu pertanyaan,
Setiap hari satu pertanyaan dikirim ulang melalui YouTube. Satu hari satu pertanyaan, sehingga setiap hari ilmu kita bertambah. Kalau 1 tahun kita mengikuti, berarti kita udah dapat 360 ilmu. Kalau 10 tahun, maka kita udah dapat 3.600 ilmu, insya Allah. Walaupun enggak di pondok pesantren sampai bisa tahu tentang ilmu agama. Maka jadikan ini sebagai topik pembahasan ketika kita duduk dengan keluarga, supaya ada yang dibahas ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nggak sampai 3 tahun channel ini sekarang udah 131.000 yang subscribe, 131.000. Kita senang dengan jumlah itu karena semakin banyak akan semakin manfaat. Semakin banyak semakin manfaat. Setiap hari satu video durasi 3 menit, insya Allah gak makan kuota Anda. Kecuali yang gak punya kuota yang gak bisa lihat. Usahakan ditonton bareng-bareng keluarga supaya ada pembahasan. Ketika nggak paham bisa ditanyakan para ulama, para guru, para abad. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Ini menjadi hubungan kita sehingga kita pulang tetap kita berhubungan, tetap belajar dan mengajar. Mudah-mudahan manfaat Allah beri kepada kita semua. Habib Abdul Razak dijaga oleh Allah, Habib Nabi dijaga oleh Allah, Ustaz Bobi yang semangat luar biasa, luar biasa semangatnya. Itu tapi saya heran, gerak terus tapi kok tetap tumbuh nggak kurus-kurus. Mudah-mudahan para guru-guru muda kita, masya Allah, dengan tawadhu'nya beliau hadir, para dai, para jamaah tabligh, mudah-mudahan semuanya Allah berkati, insya Allah. Amin. Berikan kita mutahabbina fillah, cinta karena Allah, sayang karena Allah, cinta karena Rasul, sayang karena Rasul, laki dan perempuan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Pulang berdiri dari tempat ini semua dosa diampuni oleh Allah. Berdiri dari tempat ini semua hajat dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد أشرت بنعت من أوصامه تحيي القلوب تهيج الأشجان. يا الله والله قد أثنى عليه كما يساوي الكون منا أو يكون ثناء. يا